Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di rumah, mari kita lanjutkan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Kita awali dengan tilawah bersama. Malam hari ini kita akan bersama-sama tilawah surat Ghafir. Adalah surat yang ke-40, dimulai dari ayat 10. Dimulai dari ayat 10. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Dzalikum bi'annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Fad'u Allaha mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yawmat talaq. Yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lil-zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur
wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' innallaha huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Sekarang kita lanjutkan surat Al-Mu'minun. Kita baca surat Al-Mu'minun dimulai dari ayat 68. Kita baca ayat 68 sampai dengan ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 68. Kemarin yang terakhir kita pelajari adalah ayat 67. Di ayat 67 Allah berfirman tentang orang-orang yang menyombongkan diri dengan keberadaan mereka karena mereka adalah penduduk Mekah, karena mereka adalah orang yang dekat dengan rumah Allah. Kesombongan yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi alasan mereka kenapa salah satunya mereka menolak Nabi Muhammad itu karena mereka sombong. Dan apa yang disombongkan? Sombong itu kan mengecilkan orang lain, menolak kebenaran dan mengecilkan orang lain. Dan ayat yang kemarin kita pelajari dan ditafsirkan oleh Imam Nawawi adalah jadi mustakbiri nabihi samiron tahjurun. Mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri dengan Baitullah. Samiron ketika mereka atau dalam keadaan mereka sedang ngobrol, keadaan mereka sedang duduk-duduk santai kemudian membicarakan sesuatu. Dan yang dibicarakan adalah mereka mengunggulkan diri sendiri. Biasanya orang tuh kalau cerita suka mengada-ada. Orang kalau ngumpul bareng menceritakan dirinya, itu yang diceritakan pasti kebaikan dirinya. Dan ditambah-tambahi lagi. Udah menceritakan dirinya, ditambah-tambahi supaya orang lain itu heran. Itu sudah satu kebohongan. Ditambah lagi dengan dia menceritakan orang lain tentang keburukannya. Seakan-akan yang baik adalah dirinya. Mungkin bentuknya macam-macam, ya mengeluhkan orang lain, atau mungkin menceritakan kekurangan-kekurangan orang lain, seakan-akan dirinya adalah orang yang paling lengkap, dirinya adalah orang yang paling sempurna. Dan itu ujub dalam bahasa agama. Jadi orang yang mengunggulkan kebaikan dirinya diceritakan walaupun tanpa meremehkan orang, itu sudah ujub.
Dan dari ujub itu untuk menjadi takabur itu sudah dekat itu. Dan yang punya sifat takabur itu adalah iblis. Yang akhirnya kenapa iblis itu diusir oleh Allah dari kenikmatan surga, itu karena iblis itu takabur. Manusia disindir oleh Allah. Yang ayat ini berbicara tentang orang yang orang yang disebutkan oleh Allah menolak kebenaran karena kesombongan. Dan apa yang disombongkan ya kelebihan mereka. Mereka memang punya kelebihan dibanding dengan penduduk lain. Jadi penduduk di luar Mekah itu memang tidak sehebat mereka. Penduduk di luar Mekah itu tidak semulia mereka karena mereka mendapatkan kelebihan. Mereka diberi kemuliaan dengan tinggal di Mekah, tinggal di sisi Ka'bah, tinggal di samping rumahnya Allah. Bahkan sampai hari ini kita juga meyakini hadis Nabi, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, yang dimaksud adalah masjid yang ada Ka'bahnya itu. Karena tanah haram itu luas. Jadi ada tanah haram, ada tanah halal. Jadi kalau tanah haram itu luas. Ada batas dari Mekah sampai ke pintu gerbang tanah haram itu masih jauh. Tetapi yang dimaksud Masjidil Haram yang kalau sholat di dalamnya mendapatkan pahala 100.000 kali lipat dibanding dengan sholat di masjid lain, itu adalah masjid yang ada Ka'bahnya. Yang ketika kita bermakmum itu imamnya di samping Ka'bah. Itu luar biasa. Orang-orang yang melakukan kebaikan di sana dilipat gandakan kebaikannya. Tapi juga kalau pendapat ulama, kalau dia sampai melakukan maksiat di tempat itu juga dosanya juga berlipat ganda. Nah, orang-orang Arab itu merasa bangga seperti itu. Orang-orang Quraisy itu merasa bangga seperti itu, dan kebanggaan mereka diteruskan dengan menyombongkan diri, akhirnya menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu dianggap kecil oleh mereka. Dan itu selalu mereka katakan, samiron, itu adalah obrolan yang dilakukan di waktu malam. Jadi nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang ada di sisi-sisi di Mekah, di samping Ka'bah. Itu mereka ngobrolkan tentang kebaikan mereka. Jadi kita ini hebat ya, kita ini orang yang diberi karunia oleh Allah untuk tinggal di samping Ka'bah. Dan ketika ini dilakukan, maka Allah mengingatkan mereka. Jadi mustakbirina bihi samiron tahjurun. Lalu karena alasan mereka merasa mulia itu, maka akhirnya mereka menolak kebenaran, menolak untuk mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Ayat ini kan berbicara tentang keadaan atau haliyah orang-orang yang ada di samping Ka'bah, orang-orang yang berada di Mekah pada waktu itu. Tapi ayat ini masih menjadi petunjuk bagi kita, maka hati-hati kalau kita ngobrol. Hati-hati, jangan kita ngobrol itu mengunggulkan diri sendiri. Wah, masjidku loh jamaahnya banyak, nggak tertandingi. Kita merasa hebat dengan masjid yang jamaahnya banyak, itu nanti akan membuat kita melecehkan atau merendahkan orang lain. Seakan-akan kalau jamaahnya sudah paling banyak itu lalu paling benar. Maka apapun yang menjadi kebaikan kita itu masih harus kita waspadai, karena belum tentu kebaikan kita itu diterima oleh Allah. Jadi orang yang pernah datang ke Masjidil Haram, lalu dia sholat, sekali sholat nilainya sama dengan 100.000 kali lipat di masjid lain. Jadi sholat di Masjidil Haram 1 kali, dengan sholat di Batutah 100.000 kali, itu belum bandingi itu. Hebat memang. Tapi apakah boleh orang yang pernah ke Masjidil Haram, dia sholat di sana 1 kali, lalu sama sekali nggak pernah sholat setelah itu? Itu loh teman saya yang tiap hari ke Batutah, sholat pagi, siang, sore, malam, dibanding dengan saya nggak ada apa-apanya. Karena saya sekali aja di Mekah itu udah 100.000 kali. Lalu dia sampai di Indonesia nggak sholat, karena udah terlalu banyak sisanya. Itu lalu dia menyombongkan diri. Orang yang sodakohnya banyak menyombongkan diri, hilang pahala sodakohnya.
Orang yang sholatnya banyak, menyombongkan diri, hilang pahala sholatnya. Orang yang rajin puasa, lalu menyombongkan diri. Ya pertamanya nggak menyombongkan diri, pertamanya alhamdulillah ya. Kita diberi petunjuk, bisa sholat jamaah terus, bisa puasa Senin Kemis. Itu saya punya teman sampai sekarang belum dapat petunjuk. Ya kalau itu kita bersyukur silahkan, tapi tidak usah diomong-omongkan. Syukurlah, ungkapkanlah syukur itu ke dalam hati, berterima kasihlah kepada Allah, tapi masih harus waspada. Apakah itu pasti diterima? Kan belum tentu. Belum tentu diterima juga kok. Jadi ayat ini mengingatkan kita, memang menceritakan orang-orang Quraisy karena kebaikan mereka, kemuliaan Allah yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka diberi wewenang atau dilahirkan dengan takdir Allah, itu dilahirkan di Mekah, dilahirkan di Baitullah. Tapi itu bukan berarti mereka boleh menyombongkan diri, bukan berarti itu boleh mereka menolak ketentuan-ketentuan Allah yang lain. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang waspada atau bertakwa ya. Kalau takwa itu kita artikan waspada dan berhati-hati. Itu maka orang itu selama hidupnya dia terus melakukan kebaikan. Dia terus berusaha mengikuti perintah Allah, akan tetapi dia tidak pernah menjadikan itu semua sarana untuk menyombongkan diri. Sehingga dia bisa menerima kebenaran dari siapapun. Jadi kalau pengurus masjid dari sebuah masjid yang sangat besar dengan jamaah ribuan, apa pasti itu diterima oleh Allah amalnya? Ya belum tentu. Lalu ketika diberi saran, diberi masukan oleh masjid lain yang jamaahnya cuma 3 orang, apakah itu pasti salah? Ya belum tentu. Jadi tetap karena kita masih merasa kurang, kita masih merasa banyak salah, kita masih tidak sempurna, kita terus menerima kebaikan-kebaikan dari manapun, masukan-masukan dari manapun. Ini menjadi petunjuk, sehingga ayat ini bukan ngerasani, bukan hanya mempelajari keburukan orang-orang Quraisy, tetapi barangkali kita yang sudah ngaku mukmin ini masih memiliki sifat-sifat kekafiran seperti yang dimiliki oleh orang-orang kafir saat itu. Ini kan petunjuk bagi kita. Ayat ini menceritakan itu, tetapi tujuannya kan memberikan petunjuk kepada kita agar kita tetap mengambil pelajaran dari apapun yang Allah takdirkan dan menerima kebenaran dari manapun itu datangnya, terutama kebenaran yang dari Allah. Sehingga dianggap aneh orang-orang kafir itu, mereka merasa bangga dengan karunia Allah, tapi mereka nggak mau ngikuti Allah ketika Allah itu mengutus Nabi Muhammad dan menurunkan Al-Quran. Maka pada ayat 68 ini Allah meneruskan gambaran dari alasan yang dipakai, logika yang dipakai oleh orang-orang Quraisy itu menolak Nabi Muhammad. Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Afalam yaddabbaru, apakah mereka tidak pernah berpikir? Tadabbur itu memahami sebuah kata, kemudian dipikir secara mendalam, lahir dan batin. Jadi Al-Quran itu harus ditadabburi. Jadi tidak cukup hanya dibaca, lalu diterjemahkan. Terjemah itu kan pengalian bahasa ya. Pengalian bahasa. Pengalian bahasa itu belum tentu memiliki makna batiniahnya, makna yang masuk ke dalam hati. Karena terjemahan itu belum tentu mewakili maksud dari kata aslinya. Ini yang sering saya contohkan itu. Jadi Arab dan luar Arab dan bukan Arab itu kan punya gaya bahasa yang berbeda. Jadi punya struktur yang berbeda, punya sifat yang berbeda, punya rasa yang berbeda. Kalau diterjemahkan saja, orang Indonesia menerjemahkan nyuwun sewu. Bahasa Jawa nyuwun sewu, itu terjemahannya minta 1000. Terjemah itu. Jadi kalau lewat di depan orang lalu kita bilang pakai Indonesia, minta 1000 gitu. Ngamen kita itu jadinya. Jadi itu bahasa. Jadi bahasa itu belum tentu bisa diterjemahkan. Ya terjemahnya bukan minta 1000, terjemahnya permisi.
Jadi nyuwun sewu itu terjemahannya permisi. Itu makna bahwa kita tidak cukup memahami Al-Quran itu dengan terjemah. Sehingga kalau kita ingin tahu banyak tentang isi Al-Quran, memang harus belajar dari tafsir yang ditulis oleh yang ahli. Jadi tafsir yang ditulis oleh ahli. Jadi mereka yang mengetahui banyak tentang riwayat, mengetahui banyak tentang bahasa, dan seluk-beluk tentang ayat-ayat itu. Nah, tadabbur itu bukan hanya memahami dalam arti pengetahuan. Jadi ilmu kemudian menjadi tahu, jadi menjadi pengetahuan dari ilmu itu sendiri artinya sudah tahu. Kemudian menjadi pengetahuan artinya itu masuk ke dalam pola pikir kita, kemudian itu menjadi pengamalan. Nah, tadabbur itu ada 3 cara kerja. Yang pertama, tadabbur itu memahami bahasanya. Jadi memahami bahasa. Al-Quran kita pahami bahasanya. Ya mungkin yang terdekat itu adalah terjemah. Tapi yang kedua, itu kemudian kita pahami rasanya. Jadi Al-Quran itu kan tazkirah. Al-Quran itu adalah az-zikr, peringatan. Namanya peringatan itu kan diberikan kepada orang yang lupa, orang yang sebenarnya tahu tapi dia lupa, maka dia diingatkan. Sehingga informasi yang disampaikan oleh Al-Quran itu pastilah informasi yang sesuai dengan nurani atau asal mula kehidupan manusia. Jadi apapun yang diingatkan oleh Al-Quran itu kalau kita berpikir dengan benar, maka itulah yang benar gitu. Itulah yang benar. Dan tidak mungkin akan kita temukan ada sesuatu yang bengkok, la raiba fih. Jadi tidak ada yang diragukan, itu pasti benar. Setelah kita angan-angan, benar ternyata. Lalu yang ketiga, itu akan menghadirkan kesadaran. Menjadi zikir juga bermakna sadar. Jadi tadabbur itu memahami Al-Quran untuk menjadi pengetahuan dan menimbulkan kesadaran. Ada perubahan besar dalam hidup ketika kita mentadabburi Al-Quran. Jadi yang diperintahkan oleh Allah dari ayat-ayat Al-Quran itu di beberapa ayat itu adalah tadabbur. Tadabbur itu bukan hanya memahami artinya, bukan hanya memahami seluk-beluk kata-katanya, akan tetapi juga mempengaruhi rasa, jadi mempengaruhi hati. Jadi ketika Al-Quran sudah mampu mempengaruhi hati, maka orang itu sudah melakukan tadabbur. Jadi ada cara kerja lisan dan mata, ada cara kerja otak, dan ada cara kerja hati. Jadi dalam tadabbur itu ada 3 cara kerja itu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ya memang sudah pas lah orang itu, sudah baik lah kalau orang itu mau membaca Al-Quran. Baca saja tidak tahu artinya itu sudah bagus. Udah bagus. Artinya 1 huruf akan diberi pahala oleh Allah dengan 10 rahmat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan yang benar itu ada 19 huruf. Itu berarti 190 rahmat. Baca Bismillah toh. Itu kalau ditadaburi itu akan sangat luas pengertiannya dan itu akan menimbulkan kesadaran kepada kita yang luar biasa. Dan ini menjadi penting karena Al-Quran itu diharapkan menjadi petunjuk. Jadi petunjuk itu mengarahkan orang yang jalannya salah menjadi benar. Karena kalau orang tidak mengikuti petunjuk, kita mau ke Denpasar, ya kita harus mengikuti petunjuk lah, rambu-rambunya itu. Jadi arah jalan menuju Denpasar itu sebelah mana. Jadi kalau sudah sampai di bypass, mau ke Denpasar itu apakah lewat Imam Bonjol? Kalau Bonjol ya jelas, nanti perempatan Imam Bonjol itu belok kanan. Tapi kalau kita nggak ikuti petunjuk, yang diikuti satu. Yang diikuti adalah ambillah jalan lurus. Jalan lurus saja diikuti ya sampai Kerobokan. Kerobokan jalan lurus lagi yang diikuti ya sampai Gilimanuk. Kapan ke Denpasarnya? Nggak nyampe. Jadi jangan hanya satu pedoman. Pokoknya saya ikuti jalan yang lurus ini, jalan yang benar. Ya, jalannya banyak yang benar. Tapi yang sesuai dengan petunjuk yang mana? Tujuan kita mau kemana? Jadi disitulah Al-Quran itu Allah turunkan agar
kita itu mengikuti petunjuk. Jadi kebenaran itu belum tentu sampai ke alamat. Di dunia ini banyak orang mengidekan, jadi mencetuskan kebenaran. Tapi kebenaran apapun yang dihasilkan oleh pemikiran manusia, jadi manusia itu kan terus menggali untuk mendapatkan kebenaran. Tapi kenyataannya kebenaran yang dihasilkan manusia itu nisbi, tidak punya kepastian. Jadi hari ini orang punya kebenaran A, B, C, D. Benar menurut pendapat si A, si B, si C, si D, menurut profesor ini, profesor ini, profesor ini. Menurut pendapat para ahli itu benar. Tapi apakah itu pasti paling benar? Belum tentu. Ini tetap saja menolak Nabi Muhammad. Afalam yadabbarul qaula. Apakah mereka tidak mau mengangan-angan, enggak mau berpikir secara mendalam al-qaula terhadap firman. Terhadap firman. Jadi Allah menurunkan firman-Nya bukan hanya ketika menurunkan Al-Quran. Sebelum ini Allah sudah menurunkan kepada para nabi. Jadi semua nabi itu, baik yang diberi kitab, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, maupun yang tidak diberi kitab, itu mereka semua dapat wahyu. Mereka semua dapat wahyu. Maka mengikuti mereka itu adalah mengikuti firman Allah pada zamannya masing-masing. Orang-orang Quraisy itu sudah banyak dapat informasi dari nabi-nabi sebelumnya. Amja'ahum malam ya'ti aba'ahumul awwalin. Amja'ahum, apakah sudah pernah datang kepada mereka, ataukah sudah pernah datang kepada mereka malam ya'ti, sesuatu yang tidak pernah datang, aba'ahum, terhadap bapak-bapak mereka atau orang tua mereka al-awwalin, pada zaman awal-awal, pada zaman sebelumnya. Mereka yang tidak mau mengimani Muhammad, lalu mengkritik Nabi Muhammad habis-habisan, lalu mereka membuat kriteria tentang Nabi menurut mereka. Nabi kok kayak gitu, Nabi itu seharusnya begini. Itu kan kriteria mereka itu. Jadi mereka itu membuat syarat, tapi versi mereka. Saya nggak percaya sama Muhammad. Muhammad kok ngaku nabi. Nabi itu kan seharusnya begini. Lah yang mengharuskan itu kan mereka. Sedangkan Allah menurunkan para nabi dengan cara Allah dari sebelumnya ya sudah kayak gitu. Itu cara Allah. Kok mereka tidak mau mengikuti cara Allah? Maka Allah bertanya, Amja'ahum malam ya'ti aba'ahumul awwalin. Apakah setelah datang kepada mereka, apakah mereka punya ilmu sendiri? Jadi mereka punya wahyu sendiri. Kok tidak mau mengikuti wahyu Allah melalui Nabi Muhammad? Apakah mereka sudah datang kepada mereka malam ya'ti aba'ahum, satu berita yang tidak pernah datang kepada ayah-ayah mereka, kepada orang tua mereka atau para nabi sebelumnya? Jadi kalau mereka mengikuti para nabi sebelumnya, tentu mereka akan tahu siapa Nabi Muhammad itu. Ciri-ciri nabi itu kayak apa? Mereka sudah tahu. Kalau mereka mau mengikuti nenek moyang mereka, mereka mau mengikuti agama yang benar yang pernah dilakukan oleh para nabi sebelum mereka. Tapi kenapa mereka kok tidak mau ikut itu? Apakah mereka punya informasi sendiri? Itu nyaplir namanya. Jadi mereka kok punya kriteria sendiri? Itu dari mana dapatnya itu? Kok punya ide sendiri itu dari mana dapatnya? Padahal Allah tidak pernah menurunkan seperti apa yang mereka katakan itu. Jadi mensyaratkan Nabi dengan syarat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nabi kok miskin? Seharusnya Nabi itu kaya. Nabi kok manusia? Itu kan syarat-syarat mereka itu. Mereka mintanya Nabi itu malaikat. Loh, dari mana datangnya pengetahuan itu kok sampai mereka mengatakan Nabi itu supaya malaikat? Orang-orang Bani Israel dari Ahlul Kitab mengatakan Nabi itu seharusnya Bani Israel. Kalau bukan Bani Israel ya bukan Nabi. Dan semuanya dijawab oleh Allah. Misalnya kalau Nabi itu harus malaikat. Lalu Allah menjawab, kalau Nabi itu malaikat lalu berdakwah kepada mereka, maka mereka tidak akan sampai panjang umurnya. Frekuensi mereka tidak bisa ketemu dengan malaikat. Mereka itu manusia fisik. Malaikat itu manusia
bukan manusia tapi makhluk yang non fisik. Gelombangnya aja nggak sama. Jadi kalau mereka bisa mendengar kata-kata malaikat atau melihat wujudnya malaikat, mereka sudah hancur. Hancur mereka, tidak kuat. Kok minta nabinya malaikat? Itu juga ide dari mana itu? Itu apakah Allah pernah memberitahukan kepada mereka bahwa wahai manusia, aku utus kepada kalian seorang nabi yang berupa malaikat. Lalu mereka punya syarat lagi, aku mau ikut Muhammad. Kalau Muhammad itu kaya raya, punya kebun kurma yang luas, punya emas yang banyak, punya simpanan harta yang melimpah. Itu kan banyak itu syarat-syarat yang diminta oleh orang-orang Quraisy agar mereka mau menganggap bahwa Nabi Muhammad, mau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi. Am lam ya'rifu rasulahum, apakah mereka tidak mengenal rasul-rasul mereka? Jadi kan Allah sudah pernah menurunkan, Nabi Muhammad bukan nabi yang pertama, Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Sebelum Nabi Muhammad sudah banyak nabi-nabi yang lain. Sebelumnya ada Nabi Isa, ada Nabi Yahya, banyak nabi-nabi yang lain. Baik yang disebutkan oleh Al-Quran maupun yang tidak disebutkan kisahnya oleh Allah dalam Al-Quran. Udah banyak. Apakah mereka tidak pernah mempelajari itu? Kok sekarang dengan kesombongannya, dengan merasa baiknya, lalu mereka menolak Nabi Muhammad? Apakah mereka belum pernah mengenali Rasul mereka? Afa'alu ma fa'alu. Afa'alu, apakah mereka melakukan ma fa'alu, apa yang mereka lakukan minan nukusi wal istikbari wal hajri? Apakah mereka yang masih terus melakukan pengingkaran, kemudian melakukan kesombongan, kemudian penolakan terhadap Nabi dan terhadap Al-Quran? Falam yadabbarul Qur'ana, dan mereka tidak mengangan-angan atau tidak berpikir mendalam tentang Al-Quran. Liya'arifu bima fihi min i'jazin nazmi, agar mereka dapat mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran. Kok tiba-tiba ditolak? Mbok dipikir dulu itu. Mbok dipikir dulu. Jadi apa saja bima fihi, apa yang ada dalam Al-Quran min i'jazin nazmi, berupa susunan Al-Quran yang tidak mampu dikalahkan. Jadi selama ini orang-orang Quraisy itu bangga dengan syair. Bangga dengan syair. Jadi mereka kagum dengan sastra. Kebanggaan mereka terhadap sastra itu menjadi keunggulan suatu kaum yang punya sastra. Tapi begitu Al-Quran itu turun, maka semua sastra itu lenyap, semua sastra itu menjadi nggak ada artinya. Jadi ya kalau kita ibaratkan misalnya di antara kita itu, di antara remaja masjid itu ada yang pinter puisi, ada yang pinter puisi. Tiba-tiba Rendra datang ke sini, lalu dipamerkan puisinya itu di hadapan Rendra. Kira-kira itu puisi yang paling pinter di antara anak remaja, itu dikagumi apa diketawain sama Rendra? Diketawain. Orang puisi tidak ada basicnya, nggak ada ilmunya, nggak ada isinya. Nah, Al-Quran itu jauh dari itu. Jadi apa yang dibangga-banggakan dari syair yang dikarang oleh orang-orang Quraisy, itu begitu turun Al-Quran itu mentah. Apa mereka nggak sadar itu? Apakah mereka nggak sadar bahwa apa yang sulit mereka pikirkan, sulit mereka ciptakan berupa puisi, berupa sastra, berupa syair, itu begitu ada Al-Quran, maka sastra mereka itu tiba-tiba hambar. Tidak ada artinya. Dan sampai hari ini mungkin sedikit sekali orang yang masih menghafal sastranya orang Quraisy. Tapi yang menghafal Al-Quran banyak. Apalagi sampai hari ini nggak ada orang yang mau dianggap keturunannya Abu Jahal. Tapi kalau dianggap keturunannya Nabi Muhammad baru bangga. Jadi kelemahan sastra mereka begitu nyata, begitu Al-Quran itu turun. Apakah mereka nggak menyadari itu? Sehingga dengan itu mestinya mereka akan kagumnya dengan Al-Quran. Lalu mereka pelajari, lalu mereka perhatikan. Wal akhbari bil ghaibi, dan
adanya berita-berita tentang gaib yang ada dalam Al-Quran. Annahul haqqu mir rabbihim. Dengan peristiwa ini, dengan adanya dua fenomena ini, kata Imam Nawawi, dengan adanya sastra yang dikalahkan oleh turunnya ayat Al-Quran, dan adanya berita gaib yang tidak terjangkau oleh manusia. Jadi berita tentang gaib itu hanya bisa kita yakini dari apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu. Misalnya penelitian. Wah, penelitian di dunia ini namanya penelitian itu banyak. Laboratorium itu banyak. Tetapi tidak ada yang mampu menjangkau apa yang terjadi setelah kematian. Jadi nanti manusia itu kalau mati, itu rohnya kemana? Kemudian di alam kubur nanti apa yang terjadi? Tidak ada profesor pun yang berani mengungkapkan atau bisa mengungkapkan itu. Yang bisa mengungkapkan itu hanya Al-Quran. Jadi kalau manusia berteori macam-macam, misalnya tentang kehidupan setelah kematian, itu yang tidak bersumber dari Al-Quran, itu pasti ngarang. Misalnya ada yang menceritakan, oh manusia itu nanti kalau mati, maka rohnya itu akan berubah jadi apa gitu. Itu kalau yang tidak diberitakan oleh Al-Quran, maka itu menjadi satu kebohongan. Jadi Al-Quran itu berisi sastra yang mengalahkan berisi mukjizat yang mengalahkan sastra mereka, dan Al-Quran itu berisi berita-berita gaib, berita-berita yang tidak terjangkau oleh akal manusia tentang kehidupan di masa yang akan datang, tentang akhirat, tentang malaikat. Itu Al-Quran. Nah, informasi semacam itu seharusnya itu menjadi bukti. Oh, ternyata yang dibawa Muhammad itu benar. Karena beritanya adalah berita benar, masuk akal. Dan itu harus diyakini itu datanya dari Tuhan, bukan dari karangan Nabi Muhammad itu. Bal aja'ahum minal kitabi wa bi'tsatir rusuli malam ya'ti aba'ahumul awwalin. Bahkan apakah sudah datang kepada mereka dari kitab dan diutusnya para rasul sesuatu yang tidak datang kepada ayah-ayah mereka, ka Ismail alaihi salam, seperti Nabi Ismail alaihi salam. Bukankah yang disampaikan Nabi Muhammad itu sama dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Ismail alaihi salam, wa aqabihi, dan orang-orang yang atau generasi setelah Nabi Ismail, min Adnan, itu nama-nama yang dikenali oleh orang-orang Quraisy, yaitu nenek moyang mereka adalah Nabi Ismail, kemudian Adnan, Qahtan, kemudian Mudhar, Rabi'ah, Qis, Harth bin Ka'ab, Asad bin Khuzaimah, Tamim bin Murrah, Tubba' wa Dhabbah bin Ad, Dhabbah bin Ad, fakulluhum amanu billah. Maka mereka semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulin, kepada rasul-rasulnya. Jadi nenek moyang mereka itu kan orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitabnya, dan percaya kepada para rasulnya. Kenapa mereka jadi aneh? Jadi aneh, jadi mereka itu ngikuti siapa? Itu generasi apa itu? Tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulnya. Fakulluhum amanu billahi ta'ala wa kutubihi wa rusulihi. Fa inna maji al-kutubi minallahi ta'ala. Maka sesungguhnya kedatangan kitab dari Allah Ta'ala ila rusuli, kepada para rasul, adatun qadimatun, adalah satu kebiasaan yang lama. Ya udah lazimnya kayak gitu. Lahu Ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Wa inna maji al-Qur'ani ala tariqatihi. Dan sesungguhnya kedatangan Al-Quran itu juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu mengikuti cara-cara Allah. Famin aina yungkirunahu. Maka dari cara berpikir seperti apa kok mereka itu mengingkari Al-Quran? Bal, atau bahkan alam ya'rifu rasulahu Muhammadan, apakah mereka tidak mengenali rasul mereka yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil amanati wa sidqi wa husnil akhlaqi. Bukankah mereka mengetahui sendiri siapa Nabi Muhammad itu? Dari bayi mereka kenal.
Abu Jahal, Abu Lahab itu kenal dari Nabi Muhammad lahir itu udah kenal. Dan seperti apa sifat yang ada pada beliau? Beliau adalah orang yang amanah, orang yang siddiq, dan orang yang berakhlak yang baik. Wa kamalil ilmi ma'adami ta'allumi, dan ilmu yang sempurna walaupun tanpa belajar min ahadin dari seorang pun. Wa ghairi dzalika. Dan sifat-sifat lain yang dimiliki Rasulullah yang selain itu, mimma hazahum minal kamalatil laiqati bil anbiya, yang dimiliki keluar biasaan itu kepada Nabi Muhammad dari beberapa kesempurnaan yang pantas bil anbiya'i untuk para nabi alaihimus sholatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad itu sungguh tidak layak untuk diingkari, karena dari kecil beliau tidak pernah bohong. Dari kecil beliau itu menyenangkan, dari kecil beliau itu amanah. Dan Allah menjaga Nabi Muhammad untuk dipilih menjadi Rasulnya, itu tidak main-main. Itu benar-benar Allah persiapkan seorang manusia yang hidup di lingkungan yang sangat rusak, tetapi beliau menjadi sangat suci, sendirian, tanpa guru, tanpa penjagaan manusia. Ya ibaratnya Nabi Muhammad itu pinter tanpa dipesantrenkan, pinter tanpa dikuliahkan. Maka ilmunya dari mana kalau begitu? Ya pasti dari Allah. Itu kan mestinya menjadi pola pikir mereka. Fahum lahu mungkirun, maka mereka terhadap Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang selalu ingkar. Jadi mereka itu selalu ingkar kepada Nabi Muhammad. Fahum jahadu nabi risalati rasulihim. Bahkan mereka, justru mereka itu menjadi orang-orang yang menolak, orang-orang yang membantah terhadap kerasulan Rasul mereka. Annahum arafu minhu sallallahu alaihi wasallam qabla ti'ir risalati. Padahal mereka itu mengenali Rasulullah dan kebaikan-kebaikan beliau sebelum beliau itu mengumumkan menjadi Rasul. Kaunuhu fi ghayatil farari minal kidbi. Beliau adalah orang yang sangat jauh dari sifat dusta. Fakaifa kadzabuhu. Bagaimana mungkin mereka itu mendustakan ba'da tifaqi kalimatihim, padahal mereka itu sudah pernah menyepakati dengan satu kata ala tasmiyati sallallahu alaihi wasallam bil amini. Dan beliau pernah disifati dan disepakati bahwa beliau adalah orang yang paling jujur dengan sifat al-amin. Orang yang ngasih sifat al-amin itu juga mereka. Orang yang tidak pernah bohong, orang yang tidak pernah macam-macam, orang yang tidak punya tendensi aneh-aneh. Tapi kenapa ketika Nabi Muhammad mengumumkan, aku ini utusan Allah, aku ini nabi loh, yang aku bawa ini Quran, ini datanya dari Allah, lalu mereka tiba-tiba menolak, lalu mereka tiba-tiba mengatakan bohong. Jadi yang selama ini tidak pernah bohong, mengapa dibohongkan? Jadi ini adalah pola pikir yang aneh. Maka kembali kenapa mereka memiliki pola pikir aneh, di alasan yang Allah jelaskan pada ayat ini, antara lain karena mereka memiliki dua sifat yang buruk bagi mereka. Yang pertama adalah sombong, yang kedua mereka tidak mau berpikir, mereka tidak mau menggunakan pola pikir yang benar. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang terhindar dari dua keburukan seperti yang Allah sebutkan terhadap orang-orang Quraisy yang menolak kebenaran Al-Quran dan menolak diutusnya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah, dicatat sebagai orang-orang yang beriman, mengimani Allah, mengimani Rasulnya, dan mengimani kitabnya, serta mengimani rukun iman yang lain, sehingga mudah-mudahan hidup kita, mati kita dalam keadaan beriman. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahal azim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.